sebelum kita mulai nih teman-teman, katanya kan kalau nggak kenal itu nggak sayang ya. Jadi sebelumnya kenalkan saya Dion selaku untuk MC pada hari ini. Nanti kita akan ngomong-ngomong nih sama Kak Tarisha dan juga Kak Karin gitu ya teman-teman untuk ilmu politik dan ilmu komunikasi. Gitu. Nah untuk Kak Tarisha, apa ada nih Kak Tarisha? Oh, udah siap sih, kakak Oke, moderator. oke Kak Varian gimana? Kak Varian? Ada, siap. Oke, kayaknya udah semangat banget nih pembicara-pembicara kita yang keren-keren ini ya teman-teman. Nah sebelum kita mulai, saya mau informasiin. Jadi buat teman-teman yang kira-kira nanti ingin bertanya, bisa langsung PC pertanyaannya ke Kak Tiwi. Nanti Kak Tiwi bakal chat di chat Zoom, terus habis itu nanti silakan lihat instruksinya dari Kak Tiwi di chat Zoom gitu ya. Kemudian untuk teman-teman jangan lupa untuk mengikuti dari awal sampai akhir karena nanti untuk sertifikat kami hanya membagi ke teman-teman yang ikut dari awal sampai akhir. Begitu. Nah, untuk pemaparan yang pertama kita akan melakukan pemaparan ilmu politik nih bersama Kak Tarisya terlebih dahulu. Kak Tarisya udah siap? Oke, udah siap Oke. kakak moderator. Oke, siap. Oke, untuk Kak Dewi bisa minta tolong untuk share screen PPT-nya Kak Tarisya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Halo Untuk Kak Kak Tarisya, Tarisya. apa sudah terlihat? Oke, terima kasih untuk Kak Dita dan Kak Dion, serta saya mohon izin untuk ambil alih juga kepada moderator. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarisya Widi Sabira, bisa dipanggil Kak Tari, bisa dipanggil Kak Widi, pokoknya bebas, sesuai dengan background saya dari ilmu politik. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa politik itu identik dengan berbagai dinamika, namun juga syarat akan nilai kebebasan dan juga prinsip atas penghormatan hak asasi manusia mencakup tentang kebebasan untuk memberikan labelisasi atau semacamnya gitu ya. Jadi santai aja. Saya dari Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Saat ini di angkatan 2019 semester 7 sedang menyusun skripsi sekaligus juga beberapa kegiatan lainnya. Jadi sebenarnya kalau untuk kegiatan ofisial di kampus itu sudah banyak yang non-aktif ya. Sekarang saya lebih fokus untuk persiapan program studi lanjutan, doain ya teman-teman. Dalam bidang studi yang sama, yaitu seputar ilmu politik, namun dengan pengembangan yang lebih spesifik. Jadi dimulai dari halaman pertama, kenapa saya mengenakan judul mengenai belajar secara teoretik atau praktik dengan manuver yang menggelitik. Karena seperti kita ketahui, nggak cuman problematika terkait dengan ilmu politik di ranah internasional yang mungkin kelihatan sedikit lebih slow dibandingkan dengan nasional, apalagi ini sudah memasuki periode akhir 2022, sudah mulai mau masuk tahun-tahun politik nih. Jadi mungkin teman-teman juga sudah pada paham gitu ya, terutama untuk generasi Z istilahnya saat ini yang kita sudah mau memasuki era 5.0, bagaimana kemudian pergerakan dan juga perkembangan politik saat ini. Dan politik itu apapun variasi yang mencakup tentang nilai-nilainya, kemudian juga gejolak-gejolak yang ada di dalamnya, itu nggak hanya anak-anak ilmu politik aja sekarang yang bisa mengakses, tapi juga dari teman-teman dari berbagai bidang studi pun juga dapat berpartisipasi secara aktif, dan mungkin nanti akan kita bahas dengan lebih mendetail pada slide berikutnya ya. Mungkin dari moderator bisa dibantu. Oke, jadi ini sebatas introduksi aja. Kalau ilmu politik itu salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang paling tua, karena mungkin kalian juga sudah familiar dengan sejarah peradaban Yunan kuno, kemudian juga itu nanti nyambungnya ke sejarah demokrasi ya teman-teman. Dan juga korelasinya itu sangat luas dengan berbagai bidang studi lainnya selain ilmu politik, seperti misalkan ilmu sejarah. Kalau misalkan ilmu sejarah mungkin juga kalian dekat ya sama yang namanya Perang Dunia Pertama, Kedua, yang di situ juga secara eksplisit itu dipaparkan tentang strategi-strategi politik, tentang komunikasi politik, dan itu pada akhirnya juga akan masuk ke dalam ruang lingkup ilmu politik. Kemudian tentang hukum, filsafat, hubungan internasional, apalagi sampai dengan kebijakan publik dan pembangunan internasional. Jadi kalau misalkan kayak kebijakan publik, pembangunan internasional itu masih masuk dalam spektrum yang lebih spesifik dari ilmu politik. Kalau untuk program sarjana itu dia biasanya masuk di bagian konsentrasi. Kalau untuk program studi lebih lanjut itu ada pilihannya tersendiri seperti itu. Jadi kita karena masih program sarjana itu lebih difokuskan ke bagian-bagian konsentrasi yang tergantung pada preferensi teman-teman sendiri nantinya. Mau
ilmu politiknya itu mau diarahkan kemana, seperti itu. Bisa dilanjut, moderator. Oke, jadi di sini ini sebenarnya hanya representasi gambar aja ya. Yang pertama, kalian tahu itu adalah kotak KPU. Mungkin saya nggak akan bahas banyak banyak istilahnya shitpost atau sejenisnya gitu lah. Kalau misalkan bicarakan tentang kotak KPU seperti misalkan kardus digembok atau semacamnya yang beredar di media sosial, mungkin saya akan menggambarkan saja bahwa di ilmu politik itu kita bisa belajar tentang politik elektoral seperti gambar pertama, terus gambar kedua itu adalah profesi konsultan politik. Itu yang perempuan seperti memberikan sentuhan gitu, memberikan sebuah sentuhan positif terhadap calon, itu adalah tugas dari seorang konsultan politik yang di dalamnya itu mengandalkan tentang ilmu pengetahuan lebih luas mengenai strategi, mengenai marketing, terus juga komunikasi politik tentunya. Jadi kalau kalian lihat para calon-calon yang maju dalam berbagai kompetisi, baik itu kontestasi tingkat nasional maupun juga tingkat lokal, yang sering rame lah ya dalam momentum pilkada atau pilpres itu, nggak jauh-jauh dari sosok yang bisa dibilang memegang peranan inti sebenarnya di balik citra yang mereka tampilkan, di balik pendekatan-pendekatan mereka kepada masyarakat, itu juga akan dipelajari di ilmu politik. Dan yang ketiga, ini mungkin sesuatu yang itu kudeta sebenarnya gambar kudeta, tapi sebagai negara demokrasi yang masih berlandaskan pada Pancasila, mungkin kita lebih melihatnya kepada suatu penegakan demokrasi dalam sebuah spektrum yang lebih luas lagi. Jadi alih-alih kudeta ada yang namanya pergantian kekuasaan, atau misalkan mungkin di Indonesia itu kita refleksi kepada tahun 98 tentang penggunaan legitimasi rakyat yang seluas-luasnya untuk bisa mentransformasi suatu kedudukan dari seorang penguasa yang memang dirasa sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan rakyat lagi. Dan mungkin bisa kalian lihat di sini ada beberapa contohnya aja. Ada ilmu sosial dasar, ideologi politik. Kalau ideologi politik itu kan ada banyak banget ya. Dan mungkin teman-teman juga udah mulai banyak yang familiar dengan kayak ideologi komunisme, terus liberalisme, terus juga pembagian ideologi dari sayap kanan maupun juga sayap kiri. Gitu. Jadi itu juga akan dipelajari nanti di ilmu politik. HAM dan demokrasi tentunya, apalagi kalau berbicara tentang HAM dan demokrasi ini menjadi suatu topik yang menarik ya di ilmu politik. Kalau biasanya baik pengalaman saya pribadi maupun rekan-rekan saya pribadi, itu HAM dan demokrasi itu akan kalian temui di semester-semester awal. Jadi nanti kalian bakal membedah studi kasus, atau misalkan topik-topik ujian maupun juga latihan biasa kalian itu nggak akan terlepas dari namanya analisis terhadap studi kasus dalam periodisasi sejarah, terutama kalau misalkan di ilmu politik itu kan kita lebih dekat sama ilmu politik di tingkat nasional gitu. Jadi mungkin kalian akan kembali membuka lembar catatan kalian mengenai peristiwa pembantaian G30 September 1965 aja gitu ya. Pembantaian G30S, kemudian juga Petrus ataupun tindakan-tindakan pelanggaran HAM lainnya yang sangat menarik ya, apalagi dalam tahapan rekonstruksi kasusnya. Kemudian etika politik. Etika politik ini kalau misalkan kalian mungkin mengikuti ya mengenai sentimen-sentimen atas fenomena KKN atau yang beredar gitu dalam keluarga para politisi di Indonesia, itu juga berkaitan langsung sama etika politik, karena nanti akan ada suatu pembahasan yang lebih spesifik tentang secara etisnya itu gimana kalau misalkan kita mau maju dengan posisi anggota keluarga kita itu masih memiliki kedudukan seperti itu. Walaupun mungkin tidak menyalahkan nilai-nilai demokrasi, tetapi tetap ada suatu nilai-nilai etis di dalamnya. Jadi itu balik lagi pada dinamika elektoral juga, teman-teman. Bisa dilanjut, moderator? Oke, ini beberapa kegiatan yang bisa teman-teman ikuti nanti. Kalau misalkan di ilmu politik, ini ada saya coba kompilasi aja beberapa contoh kegiatan yang saya ikuti. Itu yang pertama, dari sebelah kiri atas, itu adalah gerakan reformasi di korupsi. Kalau teman-teman ingat di tahun 2019, jadi kondisi di Malang pada saat itu memang
termasuk apa yang padat juga, saya sebenarnya pengen menyertakan video ini ya, salah satu bentuk tindakan represif yang terjadi pada periode tersebut, yang dimana para mahasiswa ini sempat bentrok juga dengan aparat dan kemudian disiram sama water cannon, tapi cuman dalam beberapa pertimbangan mungkin saya akan fokus terhadap substansi yang lebih mendasar aja. Dan itu di selanjutnya, itu saya waktu masih aktif sebagai pengurus harian untuk eksekutif mahasiswa, jadi saya di Kementerian Pergerakan yang berfokus terhadap analisis kebijakan maupun juga ya terkait dengan pergerakan mahasiswa lah. Jadi kita sebagai garda terdepan istilahnya untuk mengkritisi maupun juga memberikan pandangan-pandangan kita, pandangan-pandangan yang kritis maupun juga konstruktif terhadap kondisi politik dan hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang terjadi di Indonesia saat ini. Kemudian itu yang sebelahnya lagi, itu adalah gerakan aksi di bawah organisasi. Jadi penting juga buat rekan-rekan semua yang memiliki keberminatan terhadap ilmu politik untuk bergabung dalam organisasi, entah organisasi apapun itu, nggak harus yang bergesekan dengan spektrum pergerakan. Yang terpenting adalah kita perlu memaknai ulang bahwa kita dari rumpun sosial humaniora seperti ilmu politik ini, yang menjadi laboratorium kita itu seperti ini loh, teman-teman. Jadi seperti entah itu organisasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan aktualisasi diri yang membutuhkan membutuhkan eskalasi lebih lanjut dari apa yang kita pelajari di kelas, itu menjadi laboratorium dan juga ajang pengembangan diri bagi kita, dan tentunya untuk mengkontinuitaskan ke masa depan kita nantinya. Dan itu yang berikutnya adalah kegiatan diskusi yang saya inisiasi bersama dengan rekan-rekan dari BEM juga. Kemudian yang di tengah itu yang dibawa kasus harian masih tinggi itu waktu periode tahun 2021, yang dimana kita tahu ya bahwa kondisi pandemi di Indonesia belum bisa dikatakan sempurna dalam hal pengendalian, dalam hal preventif. Jadi kami menginisiasikan pembentukan policy brief, yang dimana saya memperoleh amanah untuk mengkoordinir secara langsung pembentukan policy briefnya yang akan ditujukan kepada Pemprov Jatim. Dan yang terakhir yang paling ujung itu adalah itu lomba artikel tapi bertajuk tentang inovasi kebijakan. Jadi masih relevan ya dengan apa yang saya perdalam di ilmu politik. Mungkin bisa dilanjut, moderator. Oke, yang berikutnya adalah ragam prospek karir. Jadi di ilmu politik itu nggak selalu tentang kalian nanti begitu selesai terus langsung mau masuk partai apa nih, kira-kira gimana ya, apakah saya memenuhi standar kualifikasi sebagai seorang anak muda yang bisa maju dalam sistem percalekan, belum lagi dengan berbagai macam friksi maupun juga konflik yang akan sangat mungkin kita hadapi ke depannya. Kalau misalkan rekan-rekan mungkin nggak begitu berminat untuk masuk dalam politik praktis, atau mungkin ambisinya emang nggak ke sana, jadi ada banyak sekali sebenarnya prospek karir yang bisa dipilih. Itu konsultan politik itu saya kurang begitu memahami ya bagaimana untuk pengembangannya kalau di luar negeri. Tapi kalau misalkan di Indonesia, biasanya di tahun-tahun menjelang tahun-tahun politik yang panas, itu laku banget kok kalau misalkan kalian menawarkan jasa sebagai konsultan politik dengan latar belakang yang memang mumpuni, dan mungkin kalian punya relasi yang dengan mereka-mereka yang dirasa kompatibel untuk mencalonkan diri, itu sangat ini loh, sebagai ajang untuk kalian belajar dengan lebih praktis juga gitu teman-teman. Terus ada analisis kebijakan dan GR. Kalau GR ini biasanya di korporasi-korporasi besar. Waktu itu saya pernah ikut dalam seminar yang dimana pembicaranya itu adalah GR dari saya lupa ya, dari salah satu startup besar di Indonesia. Dan untuk fungsionaris lembaga internasional itu lebih tepatnya yang saya sertakan contohnya ini masih di bawah ruang lingkup PBB ya. Jadi kalau kayak UNDP itu kan berarti pembangunan internasional. Pembangunan internasional itu juga luas kan. Variabel-variabel yang terdapat di dalamnya itu juga akan sangat dekat gitu dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa ilmu politik. Karena pembangunan internasional itu kan mencakup kayak penegakan hak asasi manusia, apakah kesetaraan bagi perempuan-perempuan di seluruh dunia ini sudah sesuai gitu dengan apa yang kita targetkan, terus bagaimana mengenai pengentasan kemiskinan, bahkan sampai dengan permasalahan soal iklim dan hal-hal yang fundamental lainnya, itu juga
kita masih memiliki suatu responsibilitas gitu loh. Kalau kita masuk dalam jajaran fungsionaris di bidang pembangunan internasional. Kemudian juga ada di bidang kebudayaan dan juga pendidikan, kemudian kebijakan agraria, perdagangan, dan semacamnya. Atau kalau kalian juga mau melanjutkan di jenjang akademisi, itu ada beberapa referensi, istilahnya rekomendasi universitas yang mereka memang sangat-sangat spesifik dan memang mempersiapkan para mahasiswa itu sebagai spesialis di bidang ilmu politik. Jadi udah bukan lagi yang sifatnya general layaknya universitas, tapi udah memang apa ya, emang benar-benar kalian benar-benar ditempa gitu. Biar kalian keluar dari sini, kalian ya minimal jadi politisi di skala nasional negara asal kalian seperti itu. Apalagi lebih bagus lagi kalau misalkan membuka jenjang karir sampai dengan tingkat internasional. Ini ada beberapa rekomendasi saya sertakan. Ada Sciences Po di Prancis, ada LSI di London, itu nomor 1 untuk ruang lingkup sosial politik, dan ada kalau di Asia ada University of Tsinghua yang dimana itu menghasilkan para politisi-politisi, terutama juga dari saya Partai Komunis, termasuk juga presidennya yang masih menjabat saat ini, itu juga lulusan dari University of Tsinghua. Bisa dilanjutkan, moderator. Oke, ini suka dukanya aja ya. Jadi untuk gambaran singkatnya, sebenarnya kalau untuk iklim pergaulan sosial itu balik lagi pada rekan-rekan semua sih. Kalau di pengalaman pribadi saya, kebetulan Universitas Brawijaya ini juga kental dengan iklim politiknya, jadi nggak hanya di ilmu politik, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tapi juga secara general itu kalau misalkan di momentum-momentum tertentu, itu biasanya memang lebih dinamis gitu pergaulannya. Jadi kayak kita ya layaknya sebagai miniatur-miniatur politisi, tapi cuman kita masih memegang idealisme. Jadi bukan berarti yang kita kayak harus banget gitu gratifikasi dan segala macamnya, mungkin hal-hal yang kerap menjadikan labelitas kotor gitu ya bagi ilmu politik. Sebenarnya ilmu politik itu sangat luas, jadi nggak hanya berbicara mengenai hal-hal yang kontroversialnya aja. Kalau kalian tertarik gitu sama kebijakan-kebijakan, kayak misalkan mungkin kita taunya Omnibus Law Cipta Kerja yang pernah ramai di tahun 2020, itu pokoknya kebijakannya itu nggak berpihak terhadap kelestarian lingkungan, kebijakannya itu syarat akan penindasan terhadap kelompok pekerja. Nah, jadi kalian bisa kalau misalkan nggak masuk di dalam ranah-ranah praktisnya, tapi kalian bisa lebih fokus kepada mengkaji kebijakannya, kemudian juga berpartisipasi dalam penyusunan brief maupun juga jurnal yang memang itu ranahnya lurus aja gitu di bidang akademik. Jadi ilmu politik itu nggak ini kok teman-teman, nggak semengerikan itu kok sebenarnya. Bisa dilanjut, moderator. Oke, kita masuk lagi ya. Jadi kalau untuk iklim belajarnya itu juga asik kok, teman-teman. Jadi kalian bisa memperdebatkan berbagai macam hal, terutama juga biasanya mayoritas akademisi di bidang ilmu politik itu, mereka adalah orang-orang yang suka untuk memantik diskusi berdasarkan studi kasus, atau misalkan nanti mereka mengajukan pertanyaan dan kita benar-benar diberikan keleluasaan gitu untuk menyampaikan pandangan-pandangan kita, atau bahkan benar-benar yang kayak dibikin dalam suasana perlombaan. Jadi ada tim kontra, ada tim yang pro kayak gitu. Waktu itu saya di tahun 2019 masih maba, kita diberikan studi kasusnya mengenai isu RUU PKS. Nah, yang jadi studi kasus lebih spesifiknya itu mengenai pasal tentang aborsi kayak gitu. Dan itu sangat menarik, teman-teman, karena nggak sedikit juga orang-orang yang alih-alih membagikan ya apa output dari bacaan dia terhadap sebuah referensi, tapi juga melibatkan naluri dan juga perspektif pribadinya gitu. Jadi kayak misalkan untuk seseorang yang dinilai berhati malaikat, mungkin dia akan menentang tentang apa ya, tentang hal-hal yang mengarah pada liberalisasi kebijakan tersebut dan juga semacamnya. Tapi cuman secara general saya bisa bilang kalau tenaga pendidik di ilmu politik itu sangat-sangat oke buat menunjang ini kalian ya, buat menunjang kapasitas dan juga basic pengetahuan kalian, terutama juga kalau misalkan kayak untuk gerakan-gerakan aksi, kalau dari rekan-rekan sangat tertarik untuk merasakan bagaimana sih dinamisnya suasana dalam gerakan demonstrasi itu, apalagi saat ini lagi apa ya,
mengenai kerumunan gerakan-gerakan kolektif itu sepertinya lagi hype banget ya untuk saat ini ya. Jadi teman-teman itu biasanya nggak ada suatu kesulitan maupun hal-hal yang sifatnya terlalu birokratis kalau misalkan mengajukan izin untuk meninggalkan kelas. Kayak misalkan hashtagnya rame itu di tahun 2019, hashtag kosongkan kelas untuk gerakan reformasi di korupsi. Bisa dilanjut, moderator. Oke, untuk tips and triknya, jadi kalau untuk rekan-rekan yang tertarik sama ilmu politik, itu sebenarnya ilmu politik ini bukan termasuk jurusan yang favorit kok maksudnya bukan jurusan dengan peminat yang membludak dari tahun ke tahun, terutama untuk ranah FISIP. Karena dari ranah FISIP ini pengalaman saya justru kayak dari HI, terus ilmu komunikasi ya jurusannya Kak Farin, itu selalu langganan terfavorit di berbagai kampus di Indonesia. Rata-rata jurusan-jurusan kayak gitu yang jadi favorit, karena saya juga nggak tahu ya, dan saya nggak pernah melakukan analisis lebih lanjut sama teman-teman saya juga kenapa ilmu politik ini nggak memperoleh atensi yang besar banget gitu kalau untuk penerimaan mahasiswa. Tapi karena sistem penerimaannya udah beda ya sekarang. Kalau dulu Kak Farin tahun 2019 juga ya? Iya, 2020 aku. Oh, 2020. Jadi iya. Oke. Kalau saya di tahun 2019 itu masih ada yang sistem UTBK-nya pakai ini mata pelajaran sejarah, sosiologi. Jadi itu kan sangat relevan sekali ya dengan mata kuliah ilmu politik. Tapi kalau di tahun kalian karena hanya bagian ini aja, hanya bagian TPS, itu nggak ada salahnya juga sih teman-teman sambil ini juga. TPS itu kan banyak mengandalkan logika ya, selayaknya juga ilmu politik juga bisa relevansinya itu dari segi rasionalitas kita terhadap perspektif maupun juga terhadap pandangan-pandangan atas suatu isu gitu. Jadi sebenarnya ya selain memang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, latihan TPS secara rutin, kalau misalkan untuk memasuki kehidupan kampusnya itu bisa dengan fleksibel aja sih teman-teman. Yang penting banyak baca literatur yang kalian suka, ya boleh fokus terhadap satu topik aja juga nggak apa-apa, atau misalkan mengikuti berbagai video-video dokumenter itu, karena saya lihat sekarang juga kan ada berbagai macam kemudahan ya, aksesibilitas di internet yang sangat memungkinkan rekan-rekan semua untuk mengikuti isu-isu politik terkini. Jadi sebenarnya ilmu politik sendiri juga nggak memberikan batasan apapun kok untuk rekan-rekan semua harus paham yang ini sampai ke Z atau yang ini yang nggak usah sampai ke Z karena nggak terlalu krusial, itu nggak ada kok teman-teman. Jadi kalian bisa menyesuaikan aja dengan preferensi kalian. Jadi pada konklusinya ilmu politik itu sebenarnya seru ya, apalagi kalau misalkan kalian mau yang benar-benar mendedikasikan diri kalian untuk hal-hal seperti elektoral, hal-hal seperti kebijakan, itu kita akan banyak bikin grand design di samping analisis ya. Jadi nggak cuma baca-baca literatur sampai bosan, tapi cuma kita juga dituntut untuk bisa inovatif, untuk bisa kreatif. Jadi kita tuh nggak hanya sebagai seorang politisi atau sebagai seorang akademisi di bidang politik itu kita cuma fokus kayak berantem aja gitu loh, kayak mau ngambil kekuasaan, mau kudeta si ini, itu nggak kayak gitu teman-teman. Tapi kita tuh juga bakal dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk kita itu bisa mendesain gitu sebuah kebijakan yang itu bisa mengakomodir mayoritas rakyat dalam piramida sosial, dan sebaliknya juga nggak mengganggu orang-orang dari piramida atas kayak gitu. Nah itu jadi PR juga buat kita. Jadi kreativitas dan inovasi itu bermain dengan sangat penting ya di ilmu politik. Hal ini yang kerap kali luput gitu dari pandangan orang-orang. Kayak orang-orang cuman taunya stigma ilmu politik itu ya sesuatu yang ya jahat gitu, sesuatu yang buruk, sesuatu yang rumit, sesuatu yang bikin kepala itu pusing. Nggak kayak gitu kok. Jadi sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman kalau misalkan mau mempertimbangkan jurusan ilmu politik dalam pilihan pertama maupun juga kedua kalian, dan jangan lupa untuk pertimbangkan kuota dari universitasnya juga, karena kebetulan di kampus saya itu untuk kuota ilmu politik cukup besar kalau dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya. Karena memang kebetulan Universitas Brawijaya juga secara akumulasinya cukup banyak yang nerima mahasiswa. Jadi itu juga cukup berdampak terhadap jurusan yang non-favorit kayak ilmu politik. Mungkin ini aja ya untuk tips and triknya. Jadi terima kasih pada rekan-rekan semua. Saya sangat terbuka untuk kritik maupun juga pertanyaan, dan terima kasih juga untuk moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak nih Kak Tarisha. Wah, keren banget nih pemaparannya Kak Tarisha dan sangat insightful ya teman-teman. Jadi bisa memberikan pandangan baru nih ke teman-teman semua. Oke, tanpa nunggu lama nih setelah ini kita bakal bahas tentang jurusan ilmu komunikasi ya teman-teman. Nah, saya ingatkan lagi ke teman-teman kalau semisal ada pertanyaan untuk jurusan ilmu komunikasi maupun karena supaya konsepnya juga jauh lebih efektif gitu ya teman-teman, jauh lebih kondusif gitu ya. Oke, Kak Varian, Oke, siap, Kak. siap? Siap, siap. Oke, Oke, ya. Saya izin ambil alih nih ya, Kak ya. oke siap, silakan. Moderator. Oke, baik. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai apa itu ilmu komunikasi ya. Next, Kak. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Berin Salsabila dari Universitas Serang Raya. Salah satu mahasiswa yang mengambil prodi ilmu komunikasi, tapi mengambil konsentrasi public relation. Di sini juga ada beberapa my experience ya, yang dulu-dulu. Juga ada sosial media gitu. Nah, biasanya saya itu karena anak komunikasi itu lebih condong ke praktisi gitu ya, membuat video dan lain sebagainya. Jadi saya dokumentasikan tugas-tugas saya itu di channel YouTube saya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau ngambil jurusan ilmu komunikasi dan mau lihat tugas apa aja sih ilmu komunikasi itu, kalian bisa buka channel saya untuk sebagai contoh ya. Next, Kak. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 4 poin. Yang pertama mengenai apa itu jurusan ilmu komunikasi. Kita juga akan membahas mengenai cangkupan pembelajarannya bagaimana, lalu kegiatan yang meliputinya seperti apa, juga prospek kerjanya itu bagaimana gitu ya. Next, Kak. Nah, sebelumnya sebenarnya itu stereotip yang sudah terbentuk di orang-orang, kayak orang-orang terdekat kita, mau keluarga ataupun teman-teman gitu ya. Kayaknya jurusan ilmu komunikasi itu jurusan yang paling dianggap remeh gitu, karena mereka taunya kita itu cuman belajar ngomong aja gitu ya. Nah, ini ada salah satu dialog berdasarkan pengalaman oleh 2 orang ya. Yang pertama, katanya gini dia nih, "Lo kuliah ngambil jurusan apa, bro?" Kayak yang si B ini jawab kayak, "Gue sih ngambil jurusan ilmu komunikasi." "Lo jurusan apa?" gitu kan. "Gue ngambil ilmu akuntansi," katanya, biar dia bisa kerja di bagian perpajakan. Nah, langsung deh dia tuh ngebentuk stereotip yang pada umumnya digambarkan oleh untuk anak ilmu komunikasi gitu. Kayak, "Lo kayaknya belajar ilmu komunikasi itu biar pinter minta duit ya," katanya gitu ke Malo. Itu cuman sedikit gambaran gitu ya. Next, Kak. Nah, lalu Kak, seberapa penting sih ilmu komunikasi itu? Sebenarnya, secara sadar, kita itu setiap hari pasti berinteraksi satu sama lain ya dengan antar individu gitu. Nah, interaksi itu pasti kita akan berbicara, mengajak berbicara ataupun adanya komunikasi gitu di interaksi ini. Nah, ilmu komunikasi sendiri itu nanti akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana proses berkomunikasi secara benar juga efektif, mulai dari memberi pesan ataupun menerima pesan. Jadi biasanya di dalam proses komunikasi itu ada kesenjangan, kayak miskomunikasi ataupun salah paham. Nah, biasanya orang-orang yang salah paham itu mereka tidak bisa menerima pesan ataupun memberikan pesan secara efektif gitu. Jadi maknanya itu kebalik. Jadi seharusnya dia itu menyampaikan pesan yang ini dengan makna ini, tapi yang menerima pesan malah sebaliknya gitu. Oleh karena itu sebenarnya ilmu komunikasi ini memiliki kriteria yang istimewa karena dia itu tak terbatas gitu ya. Pembelajarannya sepanjang masa dan praktisinya juga dilakukan di kegiatan sehari-hari gitu. Next, Kak. Nah, kayak yang tadi udah disinggung di awal-awal, kalau misalnya anak komunikasi itu cenderung di apa namanya?
dipersepsikan sebagai salah satu jurusan yang cuman ngomong doang gitu, belajar ngomong doang, kayak belajar ngomong doang masa iya harus masuk kuliah gitu kan, pasti boring banget. Nah, tanpa disadari bahwa lebih luas daripada itu gitu, hal-hal yang mencangkup di dalam ilmu komunikasi. Nah, di dalam ilmu komunikasi juga kalau misalnya tadi itu berbicara ataupun ngomong memang itu ada pembelajarannya ya, di teorinya itu masuk ke dalam komunikasi verbal. Tapi banyak juga nih yang nggak tahu kalau komunikasi itu sebenarnya ada yang non-verbalnya. Kayak contohnya komunikasi simbolik dari rambu-rambu lalu lintas, ataupun poster-poster yang no smoking gitu ya. Dan juga ekspresi, itu ekspresi diri kita ini bisa masuk kepada komunikasi yang non-verbal. Secara tidak langsung dia itu tidak berbicara, tapi dia bisa mempersepsikan pesan gitu oleh orang yang diterimanya. Next, Kak. Nah, terus Kak, di jurusan ilmu komunikasi kalau nggak belajar ngomong doang, belajar apa aja gitu kan? Pertama, kita itu akan mempelajari tentang psikologi komunikasi. Jadi, secara tidak sadar, biasanya ketika kita akan mengajak seseorang interaksi itu, adanya atraksi interpersonal di diri kita. Jadi, adanya ketertarikan terhadap objek ataupun orang yang akan kita ajak bicara tadi. Itu secara nggak sadar ya. Nanti akan dibahas di psikologi komunikasi. Lalu kita juga akan mempelajari mengenai periklanan, bagaimana menyampaikan suatu produk, ataupun mengkomunikasikan suatu produk agar orang-orang itu bisa terpersuasif oleh kita gitu ya. Nah, seiring berkembangnya teknologi juga, ilmu komunikasi ini mencangkup mengenai pembelajaran videografi dan fotografi nih teman-teman. Selain daripada itu, kita juga akan mempelajari mengenai komunikasi massa. Komunikasi bagaimana komunikasi ini atau proses komunikasi ini dibentuk di media massa gitu ya. Strukturnya bagaimana, prosesnya juga bagaimana. Lalu di samping itu kita juga akan mempelajari mengenai komunikasi kelompok, komunikasi di dalam organisasi bagaimana, juga komunikasi politik ya. Mungkin kalau tadi kata Risa udah sempat disinggung mengenai ilmu politik gitu ya, itu mungkin secara lebih khususnya. Kalau ini mungkin kita hanya di bagian komunikasi politiknya saja, kayak bagaimana itu kampanye, apa itu proses propaganda gitu. Nah, selain itu kita juga akan membahas mengenai komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal ini itu tuh diri kita sebagai komunikan juga komunikator. Contohnya kayak apa sih, Kak? Contohnya kayak kita berdoa. Ketika kita berdoa, itu kita ngomong sama diri kita sendiri. Nah, itu masuk ke komunikasi intrapersonal. Berdoa, berimajinasi, ya. Jadi, secara langsung kita yang menjadi komunikan, kita juga yang menjadi komunikator. Kita juga akan membahas mengenai nanti komunikasi budaya, bagaimana suatu budaya itu bisa berkembang karena adanya proses komunikasi gitu. Next, Kak. Nah, selanjutnya, Kak, kegiatan di ilmu komunikasi itu kalau nggak cuma ngomong doang nih ya, apa aja. Nah, ini salah satu bentuk, bukan salah satu ya, tapi memang banyak banget. Karena ilmu komunikasi itu lebih banyak praktisinya ketimbang teorinya, meskipun di awal-awal semester itu kita juga akan membahas mengenai teori-teori komunikasi, tapi kita lebih condong ke praktisinya gitu. Jadi, nah di sini ada pertama kegiatan perkuliahan. Ini masuk ke dalam tugas-tugas juga ya, tugas-tugas biasanya anak komunikasi seperti ini. Pertama itu ada bagaimana cara kita menjadi seorang pembawa berita yang baik dan benar. Ini juga salah satu tugas yang saya upload dan saya dokumentasikan di channel YouTube saya. Karena waktu itu itu tugas salah satu bahasa Inggris, jadi kita juga menggunakan bahasa Inggris gitu pembawaannya. Yang kedua di sini ada penelitian perusahaan. Salah satu perusahaan PT Caputra Mitra Sejati yaitu PT pembuatan kapal terbesar di Indonesia karena dia juga membuat kapal-kapal yang
ekspor ke luar negeri gitu ya. Juga membuat kapal-kapal TNI gitu. Nah, kita itu waktu kemarin meneliti mengenai cyber komunikasinya seperti apa gitu pada perusahaan tersebut. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, fotografi ini juga kita akan membahas mengenai bagaimana teknik fotografi yang benar gitu ya. Terus ada juga membuat majalah internal. Sebenarnya ini membuat majalah internal perusahaan itu lebih ke peminat atau konsentrasi public relation ya. Kebetulan waktu itu saya ngambil salah satu perusahaan ST dan majalah ini itu dapat notis dari CEO-nya langsung kebetulan. Karena saya upload di TikTok, saya tandain ternyata dinotis tuh sama Pak Haidar Wijayanto. Next, Kak. Nah, kita tahu bahwa banyak banget ilmu yang berakar dari ilmu komunikasi. Jadi salah besar kalau orang-orang itu memiliki persepsi anak komunikasi mah biasanya anak-anak yang ekstrovert, kamu mah introvert nggak usah masuk. Enggak banget. Karena kalian juga yang menurut saya pribadi nih ya, di kelas itu banyak juga anak-anak yang introvert. Tapi mereka lebih bisa mengekspresikan dan mengeksplor dunianya gitu di lapangan. Nah, kalau misalnya kita nggak mau terlalu banyak ngomong gitu, kita juga bisa pindah ke atau ngambil peminat di ilmu jurnalis yang bisa nulis, pinter nulis, kita bisa ngambil di ilmu jurnalistik ataupun ilmu broadcasting. Nah, ada juga ilmu broadcasting nih. Ini itu mencakup tadi ya, media kayak videografi, fotografi, itu dia peminatnya masuk ke broadcasting. Ada juga public relation. Public relation ini salah satu jembatan antara perusahaan dan juga masyarakat maupun publik internal ataupun publik eksternal gitu. Jadi kayak membangun citra dan reputasi sebuah perusahaan tugasnya. Selain itu kita juga bisa masuk ke marketing communication. Jadi bagaimana mengkomunikasikan salah satu produk dengan prinsip-prinsip pemasaran gitu yang baik dan benar. Next, Kak. Nah, terus Kak, bagaimana prospek kerjanya nih anak komunikasi? Nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena sebenarnya ilmu komunikasi ini itu dia masuk ke berbagai macam prospek kerja gitu ya. Kita bisa masuk ke penyiaran, kita bisa berkecimpung di dalam dunia televisi ataupun perfilman, kita juga bisa menjadi seorang marketing di suatu perusahaan, ataupun yang tadi public relation ya. Kita juga bisa membuat atau menjadi seseorang pembuat iklan gitu, bisa. Karena biasanya periklanan ini juga dikomunikasikan gitu ya. Bagaimana orang itu tertarik dengan iklan yang singkat, tapi langsung tertarik gitu dengan apa yang kita iklankan itu. Terus ada event planning ataupun event organizer gitu. Bisa juga masuk ke situ. Jadi nggak perlu dikhawatirkan bagaimana kerjanya, Kak. Nanti takut nggak jadi apa-apa, Kak. Itu salah besar karena biasanya perusahaan atau organisasi itu mereka senang ketika mereka memiliki seseorang yang memiliki skill ataupun kemampuan communication. Baik itu skill communication personal ataupun skill komunikasi publik gitu ya. Next, Kak. Nah, terus Kak, jadi anak komunikasi harus pinter apa sih? Sebenarnya, jadi anak komunikasi itu kalau kita mau ngambil jurusan komunikasi nih ya, nggak ada harus pinter apa-apa. Cukup jadi diri sendiri. Bawa satu satu caranya bawa diri kalian menjadi diri kalian sendiri. Biar pede gitu ya ketika kalian masuk ke ilmu komunikasi. Next. Nah, tapi di sini karena ilmu komunikasi itu banyak berkomunikasi ya, ada salah satu skill yang harus kalian gali. Nggak harus sebelum masuk jadi
anak mahasiswa ilmu komunikasi, nggak harus. Tapi ketika kalian jadi mahasiswa ilmu komunikasi, yaitu public speaking. Karena public speaking ini dia juga nanti masuk ke dalam salah satu materi di semester ya, jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, di sini aku bakalan kasih tips and trick gimana cara berani ataupun bisa public speaking. Yang pertama itu berani, modal utamanya berani. Contohnya, kayak ketika kita kumpul atau kumpul organisasi ataupun kumpul keluarga, itu kita berani aja, berani buat bertanya gitu misalnya. At least like you speak in front of people gitu. Kamu berani dulu bicara di depan orang banyak, itu udah menjadi salah satu modal buat kamu bisa public speaking. Karena dari berani itu nanti kita akan pede secara tidak langsung. Nah, walaupun nanti pertanyaan yang kita lontarkan kadang tingkatnya enggak tingkat dewa banget gitu, yang penting kita udah punya keberanian yang bisa memancing kepercayaan diri kita. Nah, dari percaya diri itu biasanya nanti kita akan luas. Kayak terlalu pede gitu ya. Jangan terlalu pede juga, maksudnya karena kita udah pede nih ngomong di depan banyak orang, jadi kita ya udah santai aja. Mau ini orang mikirnya kita gimana, yang penting kita ngomong gitu. Oke, next Kak. Nah, terus tips and triknya apa Kak? Yang pertama, karena anak komunikasi banyaknya dia itu terjun ke lapangan, kita bisa menggali kemampuan menganalisa kita gitu ya. Bagaimana cara menganalisa suatu problema yang baik dan benar. Yang kedua, kita bisa melihat dari kampus goals. Maksudnya kayak yang udah disinggung sama kata Raisa, kalau setiap kampus itu memiliki silabusnya gitu ya, silabusnya masing-masing. Kayak kita harus tahu dulu nih, kalau kita mau masuk di Universitas Brawijaya, anak komunikasinya tuh harus kayak gimana sih? Materi-materi yang dipelajarinya kayak gimana aja sih gitu. Kalau mau masuk ke Universitas Serang Raya, anak ilmu komunikasinya itu kayak gimana sih gitu, budayanya juga iklimnya gitu ya. Yang ketiga itu ya just take it fun, bawa semuanya happy gitu, jangan dibebani. Kalaupun memang benar tugas itu nggak ada yang menyenangkan gitu ya, tapi itu bagaimana pembawaan diri kita. Next Kak. Nah, di sini aku mau kasih beberapa fun fact tentang anak komunikasi nih. Yang pertama, anak komunikasi itu, kalian harus tahu, anak komunikasi itu santuy. Santuy di sini santai, tapi dia tuh nggak terlalu nyantai banget loh, ngerjain tugas gitu. Tapi karena tugasnya itu dibawa asik, jadi biasanya anak-anak komunikasi ini nggak terlalu ngebebanin pikiran mereka. Jadi santai aja gitu ya, udah tahu-tahu udah skripsi gitu ya, tahu-tahu udah lulus nggak kerasa. Terus anak komunikasi juga up to date, karena kita itu sepanjang masa gitu ya, praktisinya sepanjang masa, jadi kita itu harus up to date tentang berbagai masalah, mau itu isu-isu di sosial media, di media massa atau apapun itu kita harus ikuti, karena ini juga menjadi salah satu bahan pertanyaan di dalam kelas nanti ini. Terus open minded di sini kita lebih banyak tahu, sebenarnya nggak cuma anak ilmu komunikasi yang open minded, semua jurusan juga bakalan open minded karena mereka akan lebih banyak tahu gitu tentang jurusan tersebut. Tapi di dalam ilmu komunikasi ini nanti kalian kayak tahu, oh orang Padang lah nih ngomongnya intonasinya tinggi bukan karena mereka marah-marah ya, karena itu budaya mereka gitu. Jadi banyak pantesan gitu ya di anak komunikasi ini. Terus suker juga. Suker apa Kak? Suker di sini supel juga keren. Supel itu apa sih supel? Jadi supel kan kayak kita bisa pandai menyesuaikan diri dalam setiap keadaan kan. Kayak kita itu lebih pandai bergaul ataupun memberikan dampak positif. Ini akarnya dari mana nih supel ini? Akarnya dari tadi. Akarnya dari ya tadi percaya diri yang tadi ya. Karena dia itu percaya diri, jadi kebawa ke sifat supel juga keren gitu. Oke, mungkin saya cukupkan untuk prodi atau jurusan ilmu komunikasi.
Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin diperdebatkan, silakan ya. Seperti apa yang sudah dikatakan Kak Tarisa, kami gitu ya. Dari tim kampusku juga membuka secara lebar dan luas masukan-masukan dari kalian ataupun pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Farin atas waktu dan materinya yang wow banget ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau semisal teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tulis di cara PC ke Kak Tiwi ya, gitu. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih teman-teman. Kak Darisya dan Kak Farin. Dan yang pertama itu dari Kak Wildan Sani. Jadi, ini ada banyak ini Kak Wildan. Bentar ya. Untuk Kak Wildan, pertama, untuk Kak Darisya terlebih dahulu. Gini, jadi untuk ilmu politik yang ada di jurusan kakak itu, apakah jauh lebih fokus ke dalam politik dalam negeri atau juga mempelajari politik luar negeri, Kak? Seperti itu. Bagaimana Kak Darisya? Oke, jadi saya izin langsung menjawab ya. Terima kasih sebelumnya dari Kak Wildan ya namanya, dan juga untuk Kak Dion yang sudah membacakan pertanyaannya. Jadi kalau untuk ilmu politik, nggak cuma di Universitas Brawijaya, mungkin juga di sebagian besar universitas-universitas lainnya dari hasil sharing bersama rekan-rekan ilmu politik. Kalau untuk jurusan ilmu politik itu kita porsi belajar politik dalam negerinya lebih besar, tapi juga kita nantinya akan belajar mengenai perbandingan politik, yang dimana nantinya perbandingan politik itu kita akan mengkomparasikan baik itu dari segi sistem maupun juga dari segi kebijakan antara yang diterapkan di politik Indonesia maupun juga di politik luar negeri. Nah, biasanya kalau untuk perbandingan dengan politik luar negeri itu lebih seringnya dengan negara-negara yang memang sudah memiliki rekam jejak yang matang gitu. Kalau untuk ilmu politik, entah itu Prancis misalkan, yang kita tahu Prancis itu juga sepanjang negara itu berdiri kayaknya nggak jauh-jauh dari yang namanya gerakan revolusi. Terus juga kalau mau nyebut barbar kayaknya nggak etis ya nyebutnya barbar, tapi juga bagaimana keberanian konfrontir dari masyarakatnya terhadap pimpinannya kayak gitu, yang dimana kalau gerakan-gerakan demo di Prancis itu kan penanganannya jelas berbeda ya dengan di Indonesia. Jadi perbandingannya itu dengan negara-negara seperti itu, dan mungkin bisa dibilang nggak terlalu luas banget ya kalau dibandingkan dengan hubungan internasional, karena kan kita lagi-lagi lebih kita sifatnya itu lebih banyak, komplementer-komplementernya itu lebih banyak, nggak cuma tentang kebijakan politik maupun juga perbandingannya, tapi juga ada kayak hal-hal yang fundamentalnya gitu, seperti tentang demokrasi, hak asasi manusia, ilmu sosial, bahkan sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik. Tapi cuma nanti di semester awal itu kita bakal dimantapkan dulu nih fondasinya. Jadi kita bakal benar-benar belajar tentang sistem politik Indonesia, baru nantinya di semester berikutnya kita mulai masuk ke pengembangan materi politik yang itu akan menghadapkan kita dengan kondisi politik-politik di negara-negara selain di Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi Kak Wildan, untuk konklusinya adalah, jadi untuk di ilmu politik sendiri itu juga belajar tentang ilmu politik luar negeri, tapi yang berkesinambungan dengan yang ada di Indonesia, gitu ya Kak Darisya ya? Iya, benar. Oke. Kemudian Kak Wildan juga tanya ke Kak Farin gini Kak. Jadi kira-kira itu untuk di Ilkom sendiri sama fotografi itu hubungannya apa Kak? Karena kebetulan saya juga punya hobi fotografi. Gitu Kak. Oke, terima kasih tadi Kak Wildan, juga Kak Dion yang sudah membacakan pertanyaannya. Jadi ada sebenarnya hubungannya. Kalau hubungannya ini karena komunikasi itu sebenarnya tadinya videografi ataupun fotografi itu nggak masuk ke dalam ilmu komunikasi, tapi karena seiring perkembangan zaman gitu ya, perkembangan teknologi maksudnya ya. Jadi ada keterkaitan antara komunikasi juga fotografi. Itu dia masuknya nanti ke media komunikasi sebenarnya. Media komunikasi ini media yang komunikasi ini kan pasti nih pesan kalau disampaikan perlu menggunakan media.
Nah, media ini biasanya disebut dengan media komunikasi, kayak media massa, media lain sebagainya itu. Jadi keterkaitannya antara komunikasi dan fotografi itu sebenarnya ke medianya gitu, Kak. Media untuk menyampaikan pesannya. Itu nanti masuk juga ke dalam, kalau di konsentrasi di salah satu universitas saya sekarang, itu ada, dia itu konsentrasi broadcasting. Jadi lebih condong komunikasinya ke media-media gitu. Bagaimana teknik pengambilan foto dan video yang baik, itu dia biasanya nyangkupnya dari ilmu komunikasi. Terima kasih Kak Wildan. Oke, baik. Itu Kak Wildan juga mereply ya, jadi Iya, bisa sambil sini sambil komunikasi juga. iya bisa. Oke, siap. Sama Kak Wildan juga tanya satu lagi, Kak. Jadi tadi kan Kak Varian tadi menyampaikan bahwa ada komunikasi untuk diri sendiri, Kak. Kenapa Kak? Maaf, bisa diulangi tadi Oh ya, internetnya ini. oh ya, agak maaf. Jadi Iya, tadi Kak Varian sempat menyampaikan tentang ilmu komunikasi yang disampaikan untuk diri sendiri. Kayaknya yang intrapersonal tadi, Kak. Nah, itu yang ditanya itu adalah kira-kira penerapan dan prakteknya gimana, Kak? kalau ini tuh secara umum biasanya. Oh, makasih Kak Wildan. Tadi Kak Wildan juga yang nanya. Iya, Gini, penerapannya itu kayak tadi contohnya ketika kita berimajinasi, itu kita cukup berimajinasi dengan diri kita sendiri gitu ya. Jadi penerapannya kayak kita berdoa, kita berimajinasi, kita memikirkan masa depan. Itu komunikasi yang ada di diri kita. Jadi secara langsung diri kita ini jadi komunikan, orang yang menyampaikan pesan, kita juga yang menerima pesan gitu. Meskipun berdoa itu kita sama Tuhan gitu ya, kan itu nggak terlihat gitu. Jadi balik lagi ke diri kita masuknya. Adanya komunikasi intrapersonal. oke, baik. Terima kasih Kak Farin. Oke, dari Sama-sama. Kak Wildan udah selesai. Kemudian ada pertanyaan. Ya, kemudian ada pertanyaan dari Kak Mamat. Jadi gini, Kak. Ini saya rasa untuk Kak Tarisyah ya. Halo Kak, saya izin bertanya. Iklim politik di Indonesia secara khususnya kan terkadang tidak stabil, Kak. Nah, kira-kira menurut Kakak prospek kerja maupun karirnya kira-kira bagaimana ke depannya untuk ilmu politik? Oke, jadi ini sebenarnya sesuatu yang cukup sering juga menjadi kegalauan bagi rekan-rekan seangkatan saya ya. Karena kalau misalkan kita nggak perlu menafikan bahwa ongkos politik di Indonesia itu sangat mahal. Jadi kayak misalkan waktu itu aja kita bisa berkaca kepada perdebatan isu atas penunjukan terhadap calon kepala daerah itu dari anggota DPRD langsung, yang dimana itu menjadi problematika tersendiri, menjadi problematika yang berkepanjangan karena di satu sisi kita tahu kalau misalkan kita nggak melalui tangan atau intervensi anggota DPRD, otomatis kita bakal mencalonkan diri dengan ongkos politik yang kita kalkulasikan sendiri gitu, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang akan mencalonkan diri. Tapi kalau misalkan itu dari tangan DPRD, ya kita mungkin akan lewat ya untuk ongkos-ongkos politik yang memang diperlukan selama sampai dengan pasca pencalonan. Tapi cuman resikonya itu tadi, karena badan legislatif di Indonesia ini pun juga itu sentimen publik terhadap lembaga itu aja termasuk yang paling rendah gitu, tingkat kepercayaan publik termasuk yang paling rendah. Kebetulan ini jadi salah satu bahan referensi untuk skripsi saya juga. Jadi kalau misalkan mengenai prospek karir ya, berkaca dari segi ongkos politik dan juga privilege lainnya yang di Indonesia, mungkin saya lebih merekomendasikan gitu untuk rekan-rekan nantinya dari ilmu politik itu bisa coba untuk
merintis karirnya itu di luar bidang-bidang terkait dengan politik praktisnya. Jadi kalau misalkan di politik praktis itu kita dekat sama yang namanya lembaga eksekutif, sama yang namanya fungsionaris parpol, kemudian juga lembaga legislatif, itu bisa teman-teman bisa coba menjadi analis kebijakan. Itu ada lembaganya sendiri, saya lupa nama lembaganya, kalau nggak salah LAN ya, lembaga administrasi negara, atau bisa juga ikut rekrutmen staf maupun juga tenaga ahli DPR RI. Jadi kalau di situ secara proporsinya masih cukup minim lah ya teman-teman untuk yang namanya intervensi politik yang nggak perlunya. Jadi teman-teman masih bisa masuk melalui jalur profesional, dan itu biasanya pembukaannya itu nggak jauh dari peresmian pengangkatan para anggota-anggota legislatif. Jadi bisa ditunggu aja di tahun-tahun pemilu nasional itu kapan aja, biasanya di situ akan ada pembukaan. Atau kalau misalkan teman-teman mau coba dalam prospek yang lebih luas lagi, kayak misalkan tadi saya juga sempat notice beberapa negara seperti misalkan di Prancis, negara-negara Uni Eropa, dengan mereka kan lebih banyak ya preferensi maupun juga pilihan lembaga-lembaga yang memang terbuka untuk para ahli dari tingkat internasional. Itu kalian bisa melalui jenjang master, atau misalkan kalian mau dari S1 ini, entah kalian ikut program pertukaran pelajar, atau bahkan mungkin kalian mau sambil mempersiapkan diri juga buat coba beasiswa di universitas-universitas yang memang proper gitu di bidang ilmu politik, kayak misalkan kelas Harvard atau juga sejenisnya. Itu mereka kan sudah sangat stabil ya untuk pendidikan ilmu politiknya. Itu kalian bisa coba dari situ, karena dari hasil riset saya selama bertahun-tahun, kalau untuk rekan-rekan yang memang mau fokus di bidang ilmu politik nasional ini masih agak maksudnya latar belakang itu masih memegang peranan yang sangat besar gitu loh untuk stimulus kita, bahkan terlepas dari adanya berbagai macam tentang upaya untuk mensabotase yang namanya suatu sistem yang sudah berakar lama gitu, tentang ongkos-ongkos politik, itu juga masih sulit sampai dengan saat ini. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk jenjang karir yang lebih berskala internasional kalau untuk keseriusan atas ilmu politik ini. Mungkin dari saya itu dulu Kak Dion. Bisa Baik, terima kasih Kak Tarisya. Ternyata cukup kompleks ya teman-teman. Dari Kak Mama juga tadi, mata kuliah yang paling menarik menurut Kakak ini apa gitu? Kak Farin mungkin bisa. Mata kuliah yang paling menarik gitu Kak di jurusan Kakak, menurut Kakak apa Kak? Kalau aku pas semester awal lebih suka ke psikologi komunikasi. Karena dari situ itu kita kayak banyak tahu gitu. Orang-orang tuh, oh kenapa kadang mereka ekspresinya kayak marah, tapi padahal mereka nggak marah gitu. Jadi kayak banyak ke gitu di psikologi komunikasi itu. Tentang budaya-budaya komunikasi juga masuk ke psikologi komunikasi. Di semester-semester awal, itu pelajaran umum. Oke, jadi kayaknya sinyalnya kalian agak jelek ini ya. Soalnya emang lagi hujan sih Kak ya. Tadi pertanyaan dari Kak Wildan tadi, kalau di matkul ilmu komunikasi yang paling menarik itu apa gitu ya? Bukan Kak Wildan, Kak Mamat ya tadi ya? Iya tadi. Oke, udah dijawab dari Kak Varien. Kemudian langsung aku lanjutin aja ya Kak pertanyaannya, karena kan hilang-hilangan. Iya, boleh Kak. Oke, kalau gitu ada pertanyaan nih Kak dari Kak Danila Muflihah Ariliana. Izin bertanya Kak, kalau ilmu politik prospek kerjanya apa ya? Apakah hanya masuk ke pemerintahan atau ada lagi Kak? Nah ini kayaknya pertanyaan untuk Kak Taris ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari rekan-rekan dan juga yang udah dibacakan ya sama moderator. Jadi kalau untuk prospeknya, selain pilihan untuk ekspansi diri ke skala internasional, itu bisa juga bergabung dalam lembaga-lembaga yang sifatnya non-pemerintah. Jadi LSM kayak misalkan kalau saya, karena latar belakang saya dari pergerakan mahasiswa, jadi saya sangat dekat sama lembaga seperti Kontras, Imparsial, terus juga Jatam. Itu mereka fokusnya terhadap suatu isu atau misalkan analisis kebijakan. Jadi teman-teman nanti bisa kalau di ilmu politik itu
biasanya ini hampir sama sih sebenarnya kalau misalkan untuk bidang konsentrasi itu ada konsentrasi kebijakan publik, teman-teman bisa coba ambil konsentrasi tersebut yang ditawarkan antara di semester 3 atau semester 5. Kalau saya kebetulan di Brawijaya itu semester 3 udah diarahkan gitu ke konsentrasi. Jadi nanti di kebijakan publik itu teman-teman akan belajar tentang studi kasus kebijakan ini dan kebijakan dari A sampai Z gitu ya. Terutama kebijakan-kebijakan yang di Indonesia kan ada banyak kebijakan-kebijakan yang dinilai kontroversial, yang kayaknya setiap tahun itu nggak bisa kalau nggak ada demo kayak gitu. Itu kan bisa dianalisis satu persatu. Sama nanti seperti yang saya sempat notice sebelumnya pas di pemaparan materi, kalian juga bakal dapat materi kayak marketing politik, itu kalian bakal ngedesain kayak kalian kayak memposisikan diri kalian sebagai seorang konsultan politik atau misalkan orang yang nantinya akan diuntungkan, misalkan si calon ini menang kayak gitu. Jadi kalian bertanggung jawab secara nggak langsung untuk menyusun gagasan-gagasan yang bisa dia tawarkan kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan kalian suka ngeliat tuh, kayaknya sekarang udah banyak ya spanduk-spanduk gitu ya, spanduk-spanduk yang memuat wajah-wajah para calon dengan tagline-nya masing-masing, itu biasanya bukan mereka yang nentuin sendiri kok. Itu ada orang-orang di belakangnya, dan ya lebih kurangnya seperti itu sih bagian asiknya, karena kalian bakal dituntut buat berpikir dengan lebih kompleks lagi. Jadi kalau misalkan dari awal sudah dilatih dan juga diasah dalam bidang kebijakan tersebut, kalian bisa pertimbangkan untuk LSM ya, kalau misalkan memang mau lebih mengabdikan diri kalian gitu terhadap permasalahan-permasalahan di Indonesia. Kalau misalkan mau kabur dalam tanda kutip ke luar negeri, itu bisa dari jalur yang saya rekomendasikan tadi, kayak misalkan mau lanjut di kampus mana nih yang emang skala internasional, yang emang inklusif gitu buat mahasiswa-mahasiswa internasional. Itu. Oh ya, sama saya mau izin moderator, kalau nggak salah tadi ada pertanyaan lagi dari Kak Mamat ya, terkait dengan pandangan saya ya mengenai mata kuliah yang cukup menarik gitu di ilmu politik. Jadi kalau pandangan saya di ilmu politik itu yang menarik selain HAM dan demokrasi, karena kita, kalau istilahnya sekarang pinggir jurang ya, di pinggir jurang karena kita mengulas dan memang terang-terangan gitu menyampaikan terkait dengan kasus-kasus yang belum tuntas. Itu kita juga yang menariknya lagi tentang ideologi politik. Jadi saya lupa ya sebenarnya kalau untuk TAP MPR, karena ini sudah sedikit memasuki ranahnya hukum, rekan-rekan dari jurusan hukum, itu TAP MPR yang mengatur tentang larangan ajaran komunisme dan marxisme. Tapi cuman kalau di ilmu politik kita sangat-sangat leluasa gitu buat mempelajari hal tersebut, bahkan ideologi-ideologi lainnya, kayak misalkan kita membaca buku tulisannya Hitler atau buku Karl Marx kayak gitu. Jadi di ilmu politik itu nggak ada apa ya, hampir nggak ada sih yang namanya kayak larangan-larangan atau bahkan mengarah pada represi khusus ya terhadap suatu pandangan-pandangan. Jadi mau senyeleneh apapun pandangan kita, atau bahkan kita mau terang-terangan mengagumi suatu ideologi yang bahkan dilarang sekalipun, juga itu bebas. Jadi itu yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi ideologi, bagi mata kuliah ideologi politik. Oke, terima kasih Kak Tarisya. Ini juga ada pertanyaan tambahan dari Kak Mamat. Izin nambah pertanyaan, Kak. Dalam jurusan ilmu politik, mata kuliah yang menarik apa dan kenapa? Terima kasih. Oh ya, tadi udah dijawab ya. Oke. Terus ada satu lagi, ini dari Kak Fajrudin. Iya, Kak Despro. Apa yang kenapa? Iya, Kak Despro itu ya. Iya, Kak Despro. Kak izin bertanya, apa ya perbedaan dari jurusan komunikasi, media komunikasi, sosiologi komunikasi, desain komunikasi, dan sejenisnya? Oke, berarti ini pertanyaannya untuk Kak Varian. Boleh silakan dijawab, Kak. Oke, terima kasih Kak Fajrudin. Sebenarnya itu media komunikasi, sosiologi komunikasi, desain komunikasi, dan sejenisnya itu merupakan perpecahan dari jurusan ilmu komunikasi. Jadi itu tuh akarnya gitu. Dia itu buah-buah dari jurusan ilmu komunikasi. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi ya, kalau media komunikasi itu merupakan salah satu media apa yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan tersebut gitu. Kayak kita misalnya pakai media massa gitu.
ataupun media baru. Media baru sekarang sosial media ya, media barunya dari media massa. Itu juga masuk ke media komunikasi. Nah, sosiologi komunikasinya ini berupa pengaruh atas interaksi antara media komunikasi dengan masyarakat gitu. Itu masuk ke materi atau pembelajaran nanti sosiologi komunikasi. Jadi kita juga di semester awal itu ada pelajaran umum tentang sosiologi komunikasi, psikologi komunikasi, media komunikasi. Nah, kalau desain komunikasi, dia tuh bisa berupa proses pengelolaan media gitu. Jadi, nah dalam berkomunikasi itu kita akan mengungkapkan ide kan, ide ataupun pesan. Nah, dari ide atau pesan itu biasanya dapat terbaca, terdengar, atau terlihat. Nah, desain komunikasi ataupun DKV itu sebenarnya dia juga masuk ke media komunikasi secara tidak langsung. Karena yang terlihat dari desain tersebut, itu pasti dia itu mempunyai pesan gitu, menyampaikan pesan. Jadi bisa masuk juga ke komunikasi yang non-verbal, desain komunikasi. Terima kasih Kak Fajrudin atas pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat. Kalau gitu, karena jam sudah menunjukkan pukul 16.20, kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Oke, sebentar akan saya share screen dulu. Halo, apa suaraku terdengar? Oke, sudah Kak, boleh silakan. Oke, baik. Oke, maaf ya teman-teman, sinyalnya tidak stabil karena hujan di Bandung. Oke, jadi bisa di next Kak Riwi. Oke, jadi di sini kami juga mau sharing bagi-bagi nih ke teman. Jadi di kampusku sendiri juga ada beberapa program, yaitu salah satunya ada konsultasi jurusan. Jadi kalau semisal di sini di webinar hari ini di bedah jurusan ini itu sudah cukup daging gitu ya teman-teman. Nah, nanti di konsultasi ini bisa jauh lebih daging. Kenapa? Karena nanti teman-teman dalam 1 jam bisa dapat materi secara lebih penuh tentang jurusan-jurusan. Nah, di sini kampusku menyediakan 19 jurusan nih yang bisa teman-teman konsultasikan. Jadi nggak hanya ilmu politik ataupun ilmu komunikasi, tapi juga ada jurusan-jurusan yang lain yang sudah di post juga di Instagramnya kampusku gitu teman-teman. Tapi teman-teman kalau misal mau lebih intens tanya-tanya ke Kak Tarisha atau ke Kak Farin, bisa banget ikut yang namanya konsultasi jurusan ini. Nah, untuk jadwalnya sendiri sudah diposting juga di Instagram kami, dan dalam 1 jam itu cuma membayar 15.000 loh teman-teman. Itu cukup murah dan affordable banget buat teman-teman dapat insight yang sangat luas dan detail sampai ke akar-akarnya gitu ya Kak Farin gitu. Oke, Kak Tiwi di sana. Oke, ini juga ada jadwal yang lainnya untuk semuanya dan ketentuannya sendiri juga sudah kami tulis di Instagram kami gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi, gas langsung ketik www.kampusku.id gitu ya teman-teman. Oke Kak Tiwi, next. Oke, jadi kami selain ada konsultasi, kami juga ada bootcamp nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang interest banget nih, ingin kepo-kepoin tentang digital marketing atau digital marketing for sosial media secara lebih detail, lebih daging gitu ya. Nah itu bisa banget ikut yang namanya bootcamp digital marketing kami, karena kami menghadirkan mentor dari orang yang berpengalaman, yang sudah punya pengalaman di bidang startup company selama kurang lebih 1-2 tahun dan di spesialisasi digital marketing. Dan untuk materinya sendiri juga ada analisis sosial media dan metode digital marketing gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar oke gitu kalau misalnya teman-teman mau menerapkan yang namanya digital marketing setelah ini. Nanti bisa lihat juga di www.kampusku.id. Next Kak Tiwi. Oke, selain digital marketing kami juga ada bootcamp podcast. Jadi teman-teman yang pengen bikin podcast tapi nggak pede nih kira-kira gimana sih cara bikin podcast atau nggak tahu nih gimana caranya bikin skrip gitu ya.
atau nggak tahu tekniknya yang ngomong itu sebenarnya gimana sih. Nah, bisa banget nih nanti ikut bootcamp yang namanya bootcamp podcast bersama dengan Kak Agatha, yaitu experience podcaster di startup company juga. Dan kedua bootcamp ini hanya membayar 34.000 teman-teman selama 2 hari dan mendapatkan portofolio, mendapatkan networking, materi, sertifikat dan penilaian, dan cukup terjangkau buat teman-teman mahasiswa ataupun siswa SMA gitu ya. Oke, Kak Tiwi next. Oke, baik. Selain bootcamp podcast, kami juga ada bootcamp coding. Jadi buat teman-teman yang pengen bisa coding, bisa banget juga join bootcamp coding ini karena subtopik pembelajarannya juga cukup banyak ya teman-teman. Jadi ada HTML, CSS, Bootstrap, sama GitHub gitu. Dan ini ada 2 sistem, jadi free bisa, paid juga bisa. Kalau free buat teman-teman yang cuma pengen belajar, kalau paid buat teman-teman yang pengen dapat sertifikat ataupun portofolio gitu. Untuk fee-nya sendiri cuma 25.000 dan cukup affordable. Oke, next Kak Tiwi. Oke, ini yang ditunggu-tunggu ya, yang tadi juga sudah ada yang tanya tentang yang namanya sertifikat gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mau dapat sertifikat bisa langsung tulis feedback formnya di intip.in. Oke, buat teman-teman pengisian feedback kami beri waktu kira-kira 5 menit ya teman-teman. Sambil menunggu pengisian feedback, kita foto bareng dulu nih teman-teman. Karena kita belum foto bareng kan. Nah, buat teman-teman. Oke, buat teman-teman, ayo kita foto bareng dulu ya buat dokumentasi. Siapa tahu kan dari hasil sharing webinar bedah hari ini bisa menambah wawasannya teman-teman juga buat milih antara ilmu komunikasi ataupun ilmu politik. Oke, Kak Dewi, kalau gitu langsung aja ya kita foto ya. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Dewi. Oke, sambil nunggu feedback ya teman-teman bisa ditunggu juga untuk sertifikat. Nanti kami kirimkan maksimal 1 minggu setelah gitu. Baik.